Sebelum kamu lanjut menonton, kami ingin beritahu, video ini akan mengguncang keyakinanmu. Ini bukan sekadar topik tentang hidup dan mati, tapi tentang pilihan yang menyayat hati dan luka yang tak terlihat. Kita akan bahas, apa itu eutanasia? Apakah ini sama seperti bunuh diri? Bagaimana prosedurnya dijalankan? Apakah harus dilegalkan? Di mana saja praktik ini dibolehkan? Bagaimana kalau kamu tinggal di negara konservatif? Dan yang terpenting, peran empati dalam semua ini. Video ini bukan untuk membuatmu setuju, tapi mungkin untuk membuatmu berhenti menilai terlalu cepat. Tarik napas dalam-dalam. Kita akan masuk ke dalam sisi paling sunyi dari apa yang disebut sebagai hak hidup. 1. Apa itu eutanasia? Bayangkan seseorang yang tubuhnya tak lagi bisa digerakkan. Setiap detik hanyalah rasa sakit, dan satu-satunya harapan adalah akhir yang damai. Itulah eutanasia. Berasal dari bahasa Yunani. Eu berarti baik, thanatos berarti kematian. Kematian yang baik. Sebuah pilihan untuk mengakhiri penderitaan yang tak tertahankan. Tapi siapa yang akan memintanya? Biasanya mereka adalah pasien dengan kondisi terminal, kanker stadium akhir, ALS, gagal organ total, atau kondisi langka yang membuat hidup tak lagi bisa dinikmati, hanya dirasakan sebagai penderitaan. Mereka yang sudah melalui segala pengobatan, mereka yang hidupnya kini terikat pada alat, bukan harapan, dan mereka yang masih cukup sadar untuk berkata, "Aku tidak ingin mati, tapi aku juga tak sanggup hidup seperti ini." Bukan karena menyerah, tapi karena hidup sudah terlalu berat untuk dipanggul. 2. Apakah ini sama dengan bunuh diri? Tidak. Bunuh diri sering dilakukan dalam diam, penuh keputusasaan. Eutanasia sering dilakukan dalam terang, dalam kesadaran, dengan air mata yang mengiringi, bukan rasa takut. Bunuh diri adalah jeritan yang tak terdengar. Eutanasia adalah bisikan yang akhirnya didengar. 3. Bagaimana prosedurnya? Eutanasia bukan semudah menekan tombol atau menyuntik mati. Prosesnya panjang, ketat, dan penuh kehati-hatian. Biasanya dimulai dengan diagnosis penyakit terminal oleh dokter spesialis, lalu ada evaluasi oleh psikiater untuk memastikan pasien dalam keadaan sadar penuh. Setelah itu, ada diskusi mendalam dengan keluarga dan profesional medis. Dan pada akhirnya, hanya jika semua pihak setuju, prosedur dilakukan dengan hormat dan persiapan emosional penuh. Karena ini bukan soal mati, tapi tentang bagaimana seseorang ingin mengakhiri hidupnya dengan bermartabat. 4. Di mana eutanasia legal? Tidak semua negara berani mengizinkannya, tapi beberapa telah membuka ruang untuk memilih. Belanda, Belgia, Kanada, Kolombia, Swiss, beberapa negara bagian di Amerika. Tentu, dengan prosedur ketat, hanya untuk mereka yang benar-benar tak punya harapan medis, dan hanya jika mereka masih bisa berkata, "Aku siap." Salah satu kasus yang paling menggetarkan dunia adalah Brittany Maynard, wanita 29 tahun dari Amerika yang memilih eutanasia setelah didiagnosis kanker otak stadium akhir. Dia berkata, "Aku ingin mati dengan martabat, bukan dalam penderitaan." 5. Bagaimana dengan negara konservatif? Di banyak tempat, bahkan membicarakan eutanasia dianggap tabu. Agama melarang, budaya mengutuk. Hidup dan mati milik Tuhan, kata mereka. Tapi, bagaimana jika tubuh ini sudah tak mampu menanggung hidup itu sendiri? Apakah mempertahankan hidup yang hanya berisi rasa sakit adalah bentuk kasih, atau hanya bentuk ketakutan kita untuk melepaskan? Dan ketika semua pintu tertutup, beberapa orang melakukannya sendiri, diam-diam, tanpa bimbingan medis, tanpa persiapan, dan seringkali lebih tragis dari yang kita bayangkan. 6. Haruskah kita mendukung? Bayangkan ini, kamu melihat orang yang paling kamu cintai terbaring setiap hari, menangis bukan karena takut mati, tapi karena terlalu lelah untuk hidup. Apakah kamu akan berkata,
bertahanlah, atau kamu akan berbisik kalau kamu lelah. Aku paham, ini bukan tentang setuju atau tidak. Ini tentang apakah kita bisa cukup manusiawi untuk memahami rasa sakit yang bukan milik kita. 7. Peranan empati. Empati adalah keberanian untuk mendengarkan, meski jawabannya tak sesuai harapanmu. Ketika seseorang berkata, "Aku ingin mengakhiri ini," bukan karena aku putus asa, tapi karena aku tak ingin terus menyakiti diri dan orang lain. Bisakah kita diam sejenak dan benar-benar mendengar? Eutanasia adalah tentang akhir, tapi empati adalah tentang cara kita menemani sampai ke sana, tanpa menghakimi, tanpa lari. Kita semua takut kehilangan, tapi yang lebih menakutkan adalah melihat seseorang terus hidup hanya karena kita tidak sanggup melepaskannya. Mungkin mencintai juga berarti tahu kapan waktunya membiarkan seseorang pergi.